Halo pemirsa, kembali lagi di channelnya Bolu Ijo. Nah, kali ini kita mau ngapain, Mal? Kali ini kita akan membahas tentang introvert, guys. Yeah. Jadi kita akan membaca sebuah artikel di internet yang menunjukkan apakah kita ini seorang introvert atau bukan ya. Yeah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Sebenarnya kita nggak tahu ya introvert itu artinya apa. Jadi kita perlu membacanya biar tidak Keliru. iya, dan biar tidak sok tahu. Jadi Iya. mari kita baca dari Iya. Hello Sehat, guys. Iya, Hello Mengenal Sehat. kepribadian Introvert introvert. lebih dalam. Wow. Iya. Jadi kita Iya. baca dulu ya pengertiannya. Iya, kita baca. Apa sih itu introvert? Jadi Iya. menurut artikel di sini, Iya. introvert adalah sebuah tipe kepribadian yang sering disalahartikan sebagai Pemalu. Ya, antara pemalu dan introvert itu nggak beda jauh. Iya, ternyata. Tapi tetap ada bedanya. Iya, tidak sama Iya. ternyata. Jangan-jangan orang-orang yang ngaku-ngaku introvert itu cuma pemalu saja ya. Padahal dia itu bukan introvert. Iya, jadi kita buktikan dari Dari ciri-ciri iya, di dari sini. ciri-ciri di sini. Tipe kepribadian yang bertolak belakang dengan ekstrovert. Oh, jadi kepribadian itu ada dua ya? Iya, introvert dan extrovert. Kamu introvert atau ekstrovert? Belum tahu. Belum tahu kan? Iya, belum tahu. Jadi tonton sampai akhir ya biar Oke, tahu. ditonton sampai akhir agar tahu dan tidak menjadi sok tahu. Sebenarnya setiap orang memiliki elemen introvert dan ekstrovert di dalam diri masing-masing. Masing-masing. Perbedaannya ada yang lebih didominasi oleh kepribadian introvert dan begitu pula sebaliknya. Ada yang lebih didominasi dengan karakteristik ekstrovert. Oh, jadi kita itu bisa nggak 100% introvert atau ekstrovert gitu Iya, ya, dan ternyata. cukup penting juga untuk mengetahui pada diri kita sendiri kalau kita itu ekstrovert atau introvert. Iya. Kok begitu? Kenapa? Iya. Harus mengetahui. Ya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Oh, bagus. Iya, kalau lebih begitu baik. Ya, lebih baik kita bisa mengenali kita sendiri. Nah, sekarang mari kita baca ciri-cirinya. Kita baca Nah. ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah energi Bisa terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Iya, iya. Aku Jadi- seperti ini kayaknya. Oh, jadi kamu nggak suka? Iya, eh, ya suka, tapi kalau setelah acara atau setelah ketemu itu nanti kalau kita balik ke rumah, kalau aku balik ke rumah ya seperti menguras energi. Oh, jadi kamu merasa kelelahan setelah kelelahan. bertemu banyak orang begitu Iya, ya? betul sekali. Energi bisa terkuras karena kayak gimana ya, Mal? Seakan-akan kayak kita pas di rame-rame, aku pas di tempat rame-rame itu seperti palsu. Seperti aku yang palsu. Aku yang diriku sendiri itu diem di kamar, tenang, ketenangan dan Oh, begitu. nyaman. Iya. Begitu, Mal. Kalau kamu? Itu sepertinya Tidak justru aku suka dengan ketenangan. ketenangan. Saya suka juga, tapi menghabiskan waktu dengan banyak orang itu menurutku menyenangkan juga. Menyenangkan. Tapi kadang melelahkan, bukan berarti saya nggak suka begitu. Mungkin kamu pemalu mungkin ya. Bisa jadi, tapi sebenarnya saya itu pemalu kalau bertemu dengan orang yang lebih tua ya. Tapi kalau Lebih tua, oh iya. Soalnya di Jawa Timur itu ada yang mewajibkan kita buat berbicara dengan orang tua itu dengan basa kromo. Iya, Maka sopan. dari itu Bahasa kromo halus. kita harus mikir-mikir dulu bahasa yang digunakan. Jadi kita kadang lelah begitu ya. Oh, berarti kamu kurang Iya, terbiasa iya, untuk kurang terbiasa untuk menggunakan bahasa kromo Inggil. Apa kamu sudah terbiasa dengan bahasa kromo? Kalau aku campur, Mal. Iya, Iya, campur. karena Yang penting masih ada kromo sopan halus. santun. Iya, sopan santunnya. Dicampur bahasa Indonesia, dicampur bahasa Kalau bahasa Indonesia enggak. Biasanya kalau di Jawa Timur, kalau di desa kan cuma bahasa Jawa. iya. Jadi ngoko sama halus itu aku campur. Oh, kadang aku kalau bingung ini bahasa kromonya apa, itu aku campur bahasa Indonesia. Rusia. Rusia. Kamu bisa bahasa Rusia? Tidak dong, aku campur bahasa Indonesia kadang-kadang. Oh, iya. Dan bahasa ngoko. Tapi ngoko. itu ya yang bikin
aku kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ya Terus kadang-kadang melelahkan. dulu ketika aku masih sekolah aku dikatain guru-guru itu kalau aku itu pendiam, tidak punya teman gitu. Iya. Padahal sebenarnya aku ya pendiam cuma buat guru-guru saja. Kalau yang buat Teman-teman teman-teman enggak. ya aku happy-happy saja dong. Tapi teman-teman yang menurut kamu nyaman buat kamu gitu iya, kan? soalnya aku itu terbiasa dengan Boso kromo itu pokoknya aduh aku butuh mikir dulu buat Tapi kamu malah lancar di bahasa Inggris ya kayaknya. iya, of course. Oh, I yes. speak English. Oh, wow. Wow. Amazing, guys. Tapi Oh, iya. bukan berarti saya benci Boso kromo ya. Kalian harus belajar Boso kromo kalau Cuma kalian- kurang memahami aja Malik Iya, ya. itu yang bikin aku sulit berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu saja. Oke, kita lanjut yang Lan- kedua. Lanjut yang part kedua, senang menghabiskan waktu sendiri. Iya, senang menghabiskan waktu sendiri itu. Wah. Ya itu aku itu. Kamu ngapain sendirian? Di kamar cuman maksudnya kalau aku di tempat yang tenang di kamar itu seperti kayak tempat istana ya bagiku soalnya. Wow. Kamu, Iya. kamarmu mewah sekali ya. Ya nggak sampai mewah, menganggapnya tapi istana. bagiku itu wes mewah aja itu. Wow, ada apa aja di kamarmu? Iya ada bantal guling guys, Wah, ya cuman itu hebat aja. sekali. Cuman lebih tenang, fokus diri kita sendiri, terus ngabisin ngabisin waktu mungkin di sosmed. Oh, berarti kamu sudah kecanduan sosial media sepertinya. Iya, tapi TikTok, lebih TikTok. ketenangan juga sih. Iya, sebenarnya aku juga suka menghabiskan waktu sendiri. Biasanya aku suka nonton film, nonton TikTok. Sekarang kan lagi heboh TikTok. Iya, itu TikTok ya. sih. Itu aplikasi penghabis waktu. Kita nonton TikTok sebentar aja, mungkin setengah jam, tapi tidak terasa ternyata udah menghabiskan 3 jam. Iya, padahal cuma gitu doang ya. Tinggal scroll terus aja, Scroll tapi doang. kayak ketagihan karena bagus-bagus sih. Itu karena Videonya. ada algoritmanya ya yang kadang kamu sadar nggak? Gimana? Misalkan hari ini kamu mikirin sesuatu, misalkan sepatu, lu kok tiba-tiba di Oh, iya serius. Di TikTok kok muncul. Iya, di TikTok muncul. Padahal Iya. Padahal kita nggak. Aku kira cuman aku doang mal yang mikir gitu. Ah, Seumpama aku mikir kayak sakit gigi, terus tiba-tiba muncul di beranda TikTokku itu tentang gigi gitu loh. Kok bisa ya? Nggak Padahal tahu. Aku juga nggak tahu. jangan-jangan ya. Jangan-jangan apa? Jangan HP kita itu Mendengar apa yang kita bicarakan Iya, ya. itu Hebat serem sekali maksudnya. Itu menurutmu itu serem apa berguna? Iya. Soalnya seandainya kita Em, butuh sesuatu misalkan ada di TikTok Iya, iya. tanpa kita harus mencari. Iya, serius, Menurutmu iya. itu serem atau berguna? Sedikit serem sih, soalnya apa yang kita bicarakan akan terpengaruh Iya. di HP. Iya. soalnya- Terus apa ya? Ngomong-ngomong kalau masalah privasi mungkin bisa terbongkar ya kayaknya. Iya. Sedikit Mungkin- bahaya, menyeramkan sekali guys. mungkin TikTok lebih tahu kamu daripada teman kamu. Iya, kayaknya begitu. Heeh. Membahayakan ya sosial media. Membahayakan Kita harus sosial hati-hati media. ternyata. Kita harus uninstall TikTok, jangan. Jangan. Nggak bisa. Kenapa? Kamu masih butuh TikTok? Ya buat karena apa? bagus buat hiburan. Oh, buat hiburan. Iya, hiburan dikala sendiri kan aku lebih banyak menghabiskan waktu sendiri daripada di keramaian. Begitu. Mm-mm. Emangnya zaman dulu sebelum ada TikTok orang-orang introvert itu ngapain sih kalau sendiri? YouTube, pokoknya yang ada di sebelum- sosial media. Kalau sebelum ada YouTube, para introvert ngapain di kamar sendirian? Ayo. Merenungi nasib mungkin. ya enggak tahu aku waktu mulai SMP itu udah ada sosial media kok. Oh, kamu Terutama Facebook yang awal. Kamu mengidentifikasi dirimu sebagai introvert kan? Iya. Kamu tahu kalau kamu itu introvert sejak kapan? Sejak aku membaca artikel, Oh, aku kadang kan bingung antara pemalu atau introvert kan. Itu emang beda tipis. Iya, Nah, nanti ada pembahasannya di sini. lanjut ke Iya, ciri-ciri lanjut. ketiga Yang ya. ketiga, guys.
teman sedikit tapi berkualitas. Iya, kayak Wow. ya itu bener ini kayak aku sih persis. Temanku sedikit tapi berkualitas ya. Contohnya yang di samping saya ini Maliki ya. Wow, aku ternyata dianggap teman. Iya, guys. teman guys gimana sih Iya kamu? dong. Ya teman berkualitas, ya, sangat Iya. berkualitas. Saya juga merasa seperti itu. Iya. Menurutku, aku nggak punya banyak teman, tapi teman-teman Temannya yang saya punya itu berkualitas. berkualitas. Iya. Pokoknya hebat sekali teman-teman Iya, itu. seperti itu. Tapi menurutmu apakah kita butuh butuh? Kita butuh apa? Menurutmu apakah kita butuh banyak teman? Tidak, cukup sedikit aja, terus berkualitas. Berkualitasnya itu seperti apa sih? Berkualitas dalam segi kita saling membutuhkan, Berkualitas berarti bukan produk Cina. terus bukan, maksudnya kita saling membutuhkan, Iya. terus kita bisa saling sharing, pokoknya nyaman lah. Begitu. Menurutku tidak apa-apa punya banyak teman, tapi setidaknya kita harus punya sahabat atau sedikit teman Iya, yang iya, benar pokoknya top tier banget. Tapi kadang Manis. ada temanku yang bilang meskipun banyak temen tapi toksik gitu loh katanya. Oh, toxic. Apa Iya. sih itu toxic? Toksik itu kayak temen yang gimana, jahat nggak sih? Temen jahat nggak jahat. sih? Iya, kamu nggak tahu toksik ya? Tidak. Apa Ya itu? setahu aku toxic? toksik itu ya kayak Secara harfiah dalam bahasa Inggris toxic itu beracun. iya beracun ya, seperti itu. Kayak kita hanya membutuhkan dia kalau kita butuh gitu loh kayaknya. Seperti itu. Oh, begitu. Misalkan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngechat, nggak pernah Tiba-tiba ngobrol. kita datang kayak gitu. Tiba-tiba jalur utang. Ya aku punya utang malah. Oh, kamu punya utang. Oh iya, aku lupa. Tapi kan bukan aku aja ya, Oh, banyak iya, ya Mal oh. ya. Setidaknya kalau punya utang itu ingat gitu loh, ingat dan Iya. selalu mengingatkan kepada yang kita utangi gitu Iya, loh. Tapi tidak apa-apa kok. Iya sih. Yang penting jangan lupa teman sedikit tapi berkualitas, itu yang 3 ya. Kita lanjut lagi yang keempat. Ciri-ciri yang nomor 4 adalah mudah terdistraksi. Apa itu terdistraksi? Aku kemarin membaca ini nggak tahu. Mari kita baca Oke. penjelasannya terlebih Iya. dahulu ya, biar kita nggak salah paham. Mm-mm. Mengingat para introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri, orang dengan kepribadian ini seringkali kewalahan jika harus berada di keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Tak heran mereka sering mudah terdistraksi. Terdistraksi. Iya. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk fokus dan berkonsentrasi saat harus melakukan sesuatu. Maka itu jika merasa harus fokus, orang dengan kepribadian ini harus senang jika bisa berada di tempat yang sepi dan tenang tanpa gangguan. Oh iya, Oh, iya seperti sih. itu. Kadang kalau aku ya di tempat keramaian aku bingung sendiri aku harus bagaimana, terus posisi malih linglung. Oh, ngomong-ngomong, Posisi pikiran jadi linglung gitu loh. ngomong-ngomong tempat kemarin itu Gimana? aku mengalami itu loh, teman-teman. Gimana? Ceritanya kemarin kan aku becek. Kalian tahu nggak becek itu apa? Datang ke acara pernikahan. Iya, datang ke Eh. acara pernikahan. Aku itu janjian sama temen, tapi Temennya belum datang. iya. Terus aku kamu di datang sana duluan. sendirian. Soalnya kamu selalu on time. Padahal Iya. kalau di Indonesia itu kan mayoritas OTW tapi masih ada di rumah gitu Benar loh. sekali. Tapi kamu orangnya Ya, on time. Iya, jadi di sana ya Allah guys. Di sana itu sudah ramai sekali pas waktu acara itu Iya. loh. Terus posisi kamu di mana itu? Aku Masuk atau di luar? salim sama orang-orang yang sudah tua itu. Oh ngomong-ngomong. iya. Kan kalau mau masuk kita berjabatan tangan sama Iya, penerima tamu itu penerima namanya. tamu, terus aku disuruh duduk, ya Allah, aku Iya. malu sekali soalnya itu orang-orang semua sudah tua. Iya sih. Terus Nggak ada aku yang kamu kenal kan. Benar sekali. ya Allah, Terus aku malu biasanya sekali. kalau posisi duduk itu antara laki-laki sama perempuan itu kan beda. Tapi kalau anak muda biasanya campur. Iya, benar sekali. Aku disuruh duduk sama orang-orang tua di mana, Iya. tahu nggak sih? Di tempat terima tamu. Ya nggak Soalnya- apa-apa. Ya lagian kamu itu nggak usah masuk atau mungkin kamu Nunggu di luar. ya nunggu di luar aja. Seharusnya memang begitu ya, Iya, tapi sudah seharusnya. terlanjur tidak apa-apa. Ya, tidak Ngomong-ngomong, kan aku nggak makan daging ya. Kemarin itu saya dikasih Daging. kepiting ayam, soto Rames, seperti biasa. iya. Terus aku bilang kalau aku itu puasa.
Ya terus karena kamu nggak makan Iya, daging. soalnya aku bingung menjelaskan sama bapak-bapak itu. Mm-mm. Misalkan ya, aku nggak makan daging, Pak. Lo kenapa daging kan enak? Aku kan bingung buat menjelaskannya. Menjelaskannya. Apalagi harus pakai basa kromo, guys. Aduh. Kan bingung. Jadi lebih mudah kalau aku bilang Kula kula poso. poso wi basa kramone apa jele? Apa ya poso? Siam. Siam. Oh, siam dah. Ya tapi aku diingin munine poso. Kula Tapi poso. tidak apa-apa. Ya ndak apa-apa Terus sih. disuruh masuk ke tempat itu rumahnya karena di situ ada pengantinnya. Oh gitu. Iya. Oh berarti kamu langsung ketemu sama Iya, pengantin ya di Di situ? situ dikasih makan lagi. Oh daging lagi. Iya, terus aku bilang, "Oh, tadi saya sudah makan di sana." Tapi bahasa kamu gimana? Sampun. Oh sampun. Oh nggih sampun. Kalau aku sih campur aja mel karo ngomong gitu. Piye. Iya, kula wau sampun mam datang mriko. Ngono. Jadi campur. Oh, Enten begitu. ya ngoko alus itu campur. Tapi kan setidaknya orang tua itu udah paham. Oh iya. Mereka sudah paham kalau kamu nggak bisa bahasa kromo. Maksudnya paham apa yang aku Oh, iya. sampaikan gitu loh. Iya, bocah zaman saiki ora ora iso basa kromo. Ya Allah, ora diwarai. Iya sih. Ya, itu yang keempat ya, nomor yang keempat. Nomor 4. Lebih mudah terdistraksi. Ngomong-ngomong, kamu pernah mengalami kejadian seperti itu nggak? Berada di keramaian dan Iya, merasa- biasanya diajak ke pasar malam. Oh begitu. Pasar malam tempat rame-rame Kamu atau nggak suka di pasar malam? Padahal sebenarnya asik loh. asik ya, tapi kalau pas lebih rame itu kayak gimana? Tapi lebih mudah kalau pasar malam itu kan mereka sibuk dengan dirinya sendiri ya. Iya. Kalau di tempat kafe terus rame itu pasti jadi sorot pandang. Kalau kita mau masuk gitu. Kalau aku sih nggak masalah kalau Iya. dilihat banyak orang atau Oh, jadi gitu. sorot pandang gitu. Yang jadi asik itu kalau teman kita asik, jadi kita nggak malu kalau misalkan Mungkin kalau teman banyak aku masih bisa mengatasi itu sih. teman yang berkualitas ya ngomong-ngomong. Oh iya. Iya. Kalau temannya agak ngeselin, mending sendirian aja deh ya. Ngomong-ngomong, kamu pernah nggak atau suka nggak jalan-jalan keluar sendirian Aku sebagai introvert? ya setiap hari aku sendirian sih. Kamu pernah nonton sendiri di bioskop? Kalau nonton di sendiri nggak pernah. Pernah jalan-jalan ke mall sendiri? Nggak pernah ke mall. Oh, berarti bukan introvert. naik lift aja agak kesusahan ya. Oh, orang desa. Iya, orang desa biasanya Ke aku takut. Indomaret sendiri, jalan-jalan sendiri nggak Itu pernah. udah biasa kalau ke Indomaret. Aku di mana-mana itu kadang aku lebih banyak sendiri daripada keluar Aku sama juga. temen. Dulu aku pas masih di Malang, aku sering nonton bioskop sendiri, ke mall sendiri, begitu, Asik dong. jalan-jalan. Malah asik tau nggak sih? Asik. Soalnya Lagian kita hemat loh, hemat uang. Maksudnya untuk diri kita sendiri. Kalau ada Iya, temen mungkin ada, jadi. ada godaan buat jajan. Iya. Tapi tidak apa-apa, walau sendiri kita bisa senang-senang. Iya sih. Tapi menurutmu aneh nggak sih kalau misalkan nonton bioskop sendiri? Enggak, atau- itu kayaknya kenyamanan di diri kita sendiri deh. Aku dengernya kayak lebih nyaman aja sih. Aku berhubung cuma diajak terus ke bioskop, aku belum pernah gitu loh. Oh, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang kurang menyenangkan ya kalau di bioskop itu. Kenapa? Ada peraturan Ya, masuk. sebelum tiket terjual 4 orang, minimal 4 orang, itu Oh, filmnya nggak bisa tayang. oh begitu. Iya, jadi misalkan kamu cuma 2 orang ke bioskop, Heeh. terus nggak ada penonton lain selain kamu. Ya cuma 2 orang. Oh, Ya nggak jadi. Nggak jadi tayang, harus beli 4. Tapi uangnya Dikembalikan. kembalikan. Iya, itu gitu aku nggak ya? tahu itu di semua bioskop peraturannya seperti itu atau tidak ya. Tapi pokoknya di bioskop ini aturannya begitu. Oh iya jangan. Tapi tidak apa-apa. Soalnya aku pernah nonton film Arisan. Di film itu Oh, kamu nonton itu? Kamu Iya. udah nonton? udah di film itu ada adegan itu juga mau ke bioskop tapi kekurangan orang. Oh, gitu. Iya, pokoknya itu film bagus harus Iya, iya, ditonton iya, ya. Ada di Netflix. Oke, lanjut yang Lanjut. ke nomor berapa, Nomor Mal? 5. Nomor 5.
lebih sadar akan dirinya sendiri. Oh iya, karena yang introvert itu lebih menghabiskan waktu untuk diri sendiri di kamar merenung memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Mengingat bahwa para introvert lebih banyak mendapatkan energi saat sedang sendiri, mereka memiliki kecenderungan Lebih lebih sadar. sadar atau paham mengenai dirinya sendiri. Nah, iya. Pasalnya, para introvert sering menyelami pikiran dan perasaannya sehingga bisa lebih banyak belajar mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya. Contohnya apa? Iya, para introvert senang jika bisa mencoba berbagai hobi untuk mengetahui mana yang lebih disukai. Selain itu, mereka juga senang memikirkan hidup yang sedang dan dijalani. Nah, ada pula yang senang membaca buku-buku dan menonton film yang berkaitan atau terasa dekat untuk refleksi diri. Wow. Gitu loh. Kayak kamu suka baca buku ya? Iya, aku suka baca buku, suka nonton film. Wah, Ya, berarti seperti itu sih. aku ada di ciri-ciri ini ya. Iya. Jangan aku Ya makanya antara introvert sama pemalu itu beda tipis gitu loh. Oh, Dan begitu. kayak bisa bercampur gitu. Oh, begitu. Soalnya orang introvert itu lebih banyak mendengarkan ya, terus melihat apa yang dilakukan orang lain, kesalahan orang lain gitu. Terus kita tuh yang sebagai introvert bisa jadi berpikir lebih luas tentang permasalahan gitu. Jadi kalau kita mempunyai masalah, yang introvert itu lebih agak tenang karena bisa menyikapi masalah tersebut karena sudah pernah melihat dan menonton sendiri kejadian yang dialami orang-orang gitu loh. Paham nggak sih? Ora? Nggak paham, ya ampun. Gini dia Mal, maksudnya kalau kita punya masalah, terus masalah itu baru kita alami saat ini, kita itu nggak kaget gitu loh, karena kita udah pernah melihat seseorang yang punya masalah seperti yang kita alami saat ini gitu loh. Oh, seperti itu. Jadi kita bisa menyikapi dengan tenang, Bisa menyiapkan diri. bisa menyiapkan diri, terus melakukan apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang orang-orang yang introvert itu lebih paham tentang hobinya. Lebih paham, lebih peka. Ya. Kamu punya hobi nggak? Sebagai introvert katanya lebih paham tentang hobinya ini. Iya. Contohnya, hobi kamu apa sih? Hobiku. Sorry. Iya, bukan ya. Iya kan suka menyendiri di kamar, ngapain kalau bukan sorry? Iya kan nonton. Bukan? Dasar. Ya nonton TikTok, scroll TikTok gitu. Hobi kamu tidak berguna sekali ya. Masa hobi kok nonton TikTok? Ya aku juga suka Apa? baca buku, nonton film juga. Oh, nonton film, baca buku. Apa film yang Film-film itu kadang yang kalau aku cuman film romantis sih. BL? Bukan, aduh sensor malah. Oh Ya iya. hampir sih di sini aku juga baca buku-buku, nonton film. Aku ngomong-ngomong punya hobi baru loh. Apa? Bikin roti. Roti Oh, sama masak. iya. Oh iya. Padahal nggak enak. Ya kan cuman sekedar hobi. Iya. Dicoba-coba aja, siapa tahu kamu bisa lebih enak lagi. Kita lanjut lagi. Lanjut ke ciri-ciri Yang nomor 6. Belajar dengan observasi. Iya, belajar dengan cara observasi. Gimana tuh? Iya ini, jika para introvert suka belajar praktek langsung. Oh, iya dah. Jika para ekstrovert lebih suka belajar sambil praktek langsung, para introvert lebih suka melakukan observasi terlebih dahulu. Oh iya, oleh karenanya sebelum melakukan sesuatu mereka cenderung mempelajari dulu sebelum mempraktekannya. Oh iya, ini udah aku bahas yang tadi ya. Iya, kamu salah ternyata. Salah gimana? Itu ciri-ciri yang nomor Ciri-ciri 6. yang nomor 6 ya, lebih sadar diri sendiri tapi juga bersangkutan kan, Mal? Oh iya. Masih bersangkutan. Nah, kita tadi sudah belajar tentang tipe-tipe introvert ya. Iya. Tipe-tipe ciri-ciri introvert ya, guys. Nah, mungkin dari ciri-ciri yang tadi kita bisa mengetahui apakah kita itu introvert atau extrovert. Jadi menurutmu dengan ciri-ciri tadi kamu itu introvert atau extrovert? Introvert, tapi kadang ada campuran juga ya. Oh, Kamu pun begitu. juga gitu kan? Iya, menurutku aku tidak sepenuhnya introvert atau extrovert sih. Kadang pasti ada campuran. tidak selalu. Iya. Nah, tapi